Halo untuk kalian semua. Pertama-tama, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nikade Ayusri Wida Adnyani dan saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Tadulako, khususnya Fakultas Ekonomi Bisnis dan mengambil prodi ISB atau Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pasar persaingan tidak sempurna. Nah, sebelum kita memasuki materi secara dalam dan merinci, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pasar persaingan tidak sempurna. Karena mulai dari kita mengetahui apa itu pengertiannya, itu akan mempermudah kita untuk mengetahui entah itu ciri-cirinya, kekurangannya, kelebihannya, bahkan contohnya. Itu akan berkaitan semua, teman-teman. Jadi, kita harus tahu dulu apa itu pasar persaingan tidak sempurna. Yang mana pasar persaingan tidak sempurna merupakan suatu struktur pasar dalam ilmu ekonomi. Di sistem ini, penjual lebih memiliki kuasa dalam menentukan harga sebab jumlah penjual lebih sedikit daripada pembeli. Nah, tadi dikatakan bahwa pasar persaingan tidak sempurna ini merupakan suatu struktur pasar dalam dunia perekonomian, yang mana pasar ini tercipta karena apa? Karena pasar persaingan sempurna tidak berjalan dengan baik. Maka terbentuklah pasar persaingan tidak sempurna ini. Nah, secara umum yang kita ketahui bahwa kondisi pasar dengan persaingan tidak sempurna itu, nah, kalau ada kata tidak sempurna, itu pasti kita memiliki anggapan bahwa, oh ini kurang bagus, begitu ya. Nah, sehingga dikatakan seperti itu dapat memicu yang namanya konflik, karena jumlahnya yang tidak seimbang antara penjual dengan pembeli. Nah, kali ini saya akan memberitahu mengenai ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yaitu, yang pertama, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dari kita mengetahui arti dari pembahasan kita, pasti itu akan berkaitan erat dengan bagian-bagian serta penjelasan selanjutnya, yaitu contohnya ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Nah, di sini pasar hanya terdiri dari satu atau beberapa penjual saja. Nah, dari pembeli itu dapat dikatakan bahwa penjual lebih berkuasa di dalam pasar. Nah, yang kedua, penjual menentukan harga, di mana penjual bebas mendomisili dalam penentuan harga, sehingga akan mencapai profit yang jauh lebih tinggi, yang disebabkan oleh minimnya persaingan penjualan barang yang ada di pasar. Nah, di sini dapat dikatakan, sekalipun penjual menaikkan harga dengan yang cukup besar, pembeli sudah tetap akan membeli di tempat itu. Karena memang tidak ada tempat untuk para konsumen atau pembeli seperti kita untuk membandingkan harga ke tempat lain. Nah, yang ketiga adalah sulit untuk masuk di dalam pasar. Itu karena apa? Karena pasar tidak sempurna ini hanya mampu dijalankan oleh pihak tertentu, yang menyebabkan kesulitan bagi penjual lain untuk masuk dan memiliki bisnis di dalam pasar. Nah, dan yang terakhir adalah tidak ada barang pengganti. Itu dikarenakan tidak adanya kebebasan untuk memasuki pasar. Itu menjadikan ketersediaan atas pengganti produk dengan fungsi dan manfaat yang sama menjadi lebih sedikit atau bahkan sangat sulit untuk dicari. Jadi, itu merupakan ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna. Walaupun dikatakan atau disebut tidak sempurna, jangan salah, jenis pasar tidak sempurna ini juga memiliki beberapa kelebihan. Nah, yaitu yang pertama, produk yang dijual berkualitas unggul karena sulit untuk dicari dan hanya ada di tempat-tempat tertentu. Yang kedua, keuntungannya itu menjadi lebih besar. Itu dikarenakan pembeli tidak punya opsi pilihan lain atas produk pengganti dan harga bebas dari ketentuan penjual. Nah, dan yang ketiga adalah bebas biaya produksi, di mana sebelum memasuki pasar, penjual itu sudah melakukan riset terlebih dahulu. Kira-kira mampukah dia atau mampukah saya untuk memasuki lingkup pasar tidak sempurna ini? Nah, hasil riset yang dia lakukan akan menunjukkan bahwa produk yang dijual di dalam pasar
sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh yang kita ambil itu contohnya bahan bakar dan listrik. Dan itu terbukti kita sebagai masyarakat sangat membutuhkan itu, ya kan? Nah, kita kemana-mana menaiki kendaraan. Kendaraan yang kita naiki membutuhkan yang namanya bahan bakar. Ya, nah di rumah pun seperti itu. Listrik juga sangat berperan penting. Nah, contohnya itu kita anggap yang paling simpel siswa atau mahasiswi mengerjakan tugas di malam hari. Itu pasti memerlukan yang namanya aliran listrik untuk menghidupkan lampu. Ya kan? Nah, memang iya bisa menggunakan lilin, namun hasilnya yang kurang maksimal. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya, contoh singkatnya kita ambil. Nah, yang saya jelaskan tadi itu merupakan kelebihan dari pasar tidak sempurna. Bukan hanya kelebihan yang dimiliki. Sama seperti kita sebagai manusia itu pasti memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan, ya kan? Nah, pasar persaingan tidak sempurna juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama itu adalah permainan harga. Permainan harga ini makin membuat lama-lama itu merugikan konsumen atau pembeli. Kemampuan konsumen dalam memahami kisaran harga itu sangat minim karena sedikitnya pembanding yang ada dalam pasar tersebut. Nah, yang kedua, sedikit alternatif ini maksudnya adalah tidak ada pilihan lain selain membeli produk dari penjual yang menguasai pasar tadi. Nah, apa saja jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna? Nah, jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna itu ada 5, yaitu yang pertama pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan yang terakhir adalah pasar oligopsoni. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan salah satu dari pasar yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan salah satu jenis struktur pasar yang memiliki semua unsur, yaitu mulai dari kegiatan produksi, distribusi, maupun unsur konsumen. Nah, pasar monopolistik umumnya terjadi di semua pasar tradisional maupun modern. Struktur pasar ini merupakan bentuk pasar secara nyata dengan ciri-ciri jenis pasar monopoli dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pada jenis pasar ini, produsen menawarkan satu jenis barang dengan berbagai ciri produk yang berbeda-beda dari segi kualitasnya, bentuknya, maupun ukurannya. Nah, pasar ini juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu memiliki banyak penjual. Pasar ini memiliki banyak penjual yang bersaing seperti pasar persaingan sempurna. Itu sama saja ya, dia persaingannya itu banyak. Nah, para penjual rata-rata memiliki ukuran perusahaan yang sama dan tidak satu pun di antara mereka memiliki perusahaan besar. Nah, barang yang dijual berbeda corak ragam. Ciri ini membedakan pasar monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna, produksi yang dihasilkan hampir sama, sehingga konsumen kesulitan untuk membedakan barang-barang yang ada di pasar tersebut. Nah, produsen dapat menentukan harga. Dalam pasar persaingan monopolistik, produsen dapat mempengaruhi harga, sehingga pengaruhnya relatif kecil dibandingkan dengan persaingan oligopoli dan monopoli. Nah, karena produk yang dihasilkan di pasar monopolistik berbeda corak, maka konsumen berhak memilih. Kita pembeli itu berhak memilih dimanapun kita ingin membeli. Nah, yang terakhir itu adalah hambatan masuk ke industri relatif rendah. Hambatan yang akan dihadapi perusahaan baru diantaranya itu yang pertama, modal yang diperlukan relatif lebih besar daripada pasar persaingan sempurna. Yang kedua itu ada perusahaan baru harus berusaha memproduksi barang atau jasa yang lebih menarik dari perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Nah, diperlukan suatu promosi yang aktif. Nah, dalam pasar monopolistik, harga bukan penentu utama dalam persaingan, melainkan pada keunggulan atau keunikan dari produk yang diproduksi oleh perusahaan itu sendiri. Nah, ada contoh dari pasar monopolistik ini. Kita contohkan saja ya, kita ambil contoh yang sederhana yaitu sepatu olahraga.
Nah, kita mengetahui sepatu olahraga ini memiliki banyak merek. Ada merek Reebok, Adidas, Fila, Nike, dan lain-lain masih banyak. Nah, mereka sama-sama memproduksi yang namanya sepatu olahraga. Namun, di masing-masing merek memiliki desain, keunikan, serta keunggulan yang berbeda. Nah, disinilah pada akhirnya konsumen atau pembeli seperti kita itu akan memilih produk sesuai dengan preferensi kita masing-masing, keinginan kita masing-masing. Nah, teman-teman, sekian materi yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam mengucapkan materi tadi. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga materi yang saya jelaskan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan dapat dimengerti dengan baik pula oleh teman-teman. Oke teman-teman, saya tutup dengan ucapan terima kasih. Bye-bye.